Wadimor, tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang kali ini alhamdulillah kita bersiaran langsung dari Masjid Az-Zikra, Komplek Telkom, Jalan Wibawa Mukti, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, saya tidak sendirian di sini, ada sahabat saya Ismi Nadila yang insyaallah akan memperkenalkan apa tema yang akan kita angkat pada siang hari ini. Ismi, silakan. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Tentunya, Masya Allah siang hari ini spesial sekali untuk pemirsa di rumah. Karena kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang murah hati, mudah rezeki. Nah untuk itu sudah hadir bersama kita, guru-guru kita yang akan memberikan ilmunya kepada kita terkait tema di siang hari ini. Yaitu Ustadz Abdurrahman Zelani, Gus Hans, dan Ustadz Kasir Hair. Baik, di segmen 1 ini pemirsa, Ustadz Abdurrahman Jelani akan menyampaikan tema terlebih dahulu di Damai Indonesiaku. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat beserta salam teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan guru-guru kita yang membersamai kita pada kesempatan siang hari yang mulia ini. Ada di antaranya adalah Gus Han, Ustadz Kasif Khair, dan juga host kita yang ganteng dan rupawan, subhanallah, Ustadz Sofyan, dan co-host kita tadi,
Mudah-mudahan semuanya khususnya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini Allah Ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat, bisa pergi haji dan umroh. Mau pergi haji? Udah nyetor belum? Jangan ngomong kalau yang belum. Insya Allah. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini tema kita cukup menarik. Dan memang tema kita merupakan tema yang bisa dikatakan sebuah ujian bagi orang-orang yang pelit bin medit bin buntut gasir. Assalamualaikum. Masih hidup apa kagak? Benar apa benar? Kenapa? Karena urusannya sama harta atau sama Kalau urusan duit memang kadang-kadang banyak mikirnya. Assalamualaikum. Ini bengong begini terpana apalagi mikir apa bagaimana sih ini? Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memang apa yang kita sampaikan tadi betul adanya. Kenapa? Karena urusan duit rada berat. Ibadah itu terbagi menjadi 3. Ada ibadah bangsa badaniyah, ada kolbiyah, ada maliyah juga. Kauliyah juga ada tuh. Iya. Urusan yang namanya badan kayak sholat, betul nggak? Urusan yang namanya kolbiyah, urusan hati deh tuh. Iya. Urusan maliyah, nah harta. Benar apa benar? Urusan harta biasanya ngapain? Sedekah, bayar zakat. Kira-kira gampang apa susah? Gampang apa susah? Yang benar. Kalau kata Ustadz mah susah. Kudu ada doanya. Doanya itu Allahumma paksain, wa usahain, wa adain tuh. Baru bisa kita. Bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 2 di akhirnya itu ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kamu dalam kebaikan gitu ya. Dan jangan tolong menolong dalam urusan kemaksiatan. Nolong yang namanya saudara-saudara kita, bantu yang namanya kita punya saudara, itu dalam Islam amat sangat dianjurkan. Karena kita sadar Bu, emang begitulah Pak, Allah Ta'ala menciptakan kita masing-masing beda-beda. Takaran rezekinya udah ada, betul apa benar? Di Lauhil Mahfuz udah benar-benar tertulis. Yang namanya masing-masing rezeki orang. Ada rezeki orang yang baru keluar dari rahim ibunya dibrojolin udah langsung jadi sultan. Ada apa kagak? Orang kaya. Kayak siapa tuh? Kayak siapa? Kayak anaknya Raffi Ahmad, siapa namanya ya? Sibung Amar apa? Jadi sultan dia langsung. Iya, ada orang yang memang pada saat keluar dari rahim ibunya, ya dari timur ke barat, seumur umur melarat, begitu kata orang bilang. Benar ya? Artinya ada si miskin, ada si kaya. Tapi kalau bicara yang namanya iman, orang kaya punya iman, tahu betul dia bahwa yang namanya harta yang ada pada dirinya itu dititipin sama Allah Subhanahu wa taala, dan kelak pada saat dia meninggal dunia akan mempertanggungjawabkan apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan si miskin Allah juga sayang kepadanya. Supaya apa? Supaya dia nanti enggak banyak ditanya pada saat di hari
Maka bagi orang yang fakir, bagi orang yang miskin juga jangan sampai kufur sama nikmat dan tidak bersyukur kepada Allah. Loh kenapa? Karena itu memang takdir Allah. Maka di dalam rukun iman ada yang namanya beriman kepada takdir qada atau qadarnya Allah Subhanahu. Menyadari takdir Allah seperti ini, yuk saling berbagi. Agar apa? Manfaat yang namanya kita punya harta dan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlimpah. Alhamdulillahirabbil. Dari tadi Ustadz ceramah kiri megang HP terus nih. Bukannya mau mejengin HP. Mau baca hadisnya yang lumayan panjang. Di dalam hadis riwayat Bukhari ada yang namanya satu motivasi bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang di antara kita nih Pak Bu yang bisa menghilangkan kesulitan, kesusahan daripada saudaranya, orang-orang yang beriman di alam dunia, maka kelak amal yang ada di alam dunia tersebut akan bermanfaat buat dia. Dengan cara apa? Allah akan membalasnya nanti di hari kiamat. Allah hilangkan kesusahan-kesusahan tersebut. Alhamdulillah. Yang terakhir waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang ngilangin kesulitan saudaranya, maka Allah Ta'ala akan hilangkan juga baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebagai penutup, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Siapa orang yang nutupin daripada aib-aib saudaranya, Allah nanti akan tutupin aibnya di akhirat. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong hamba yang lain. Insya. Maka yang terakhir, jangan kita sering buka aib saudara kita. Insya. Baik, Masya Allah, terima kasih tausiah pertama yang kita dengarkan bersama-sama disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Jailani. Sejatinya sebagai seorang muslim kita telah menjadi ciri khas yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, bahwa kita saling menolong, saling membantu, bahkan saling meringankan beban di antara saudara-saudara kita. Nah, bagaimanakah keutamaan ketika kita berbuat dermawan dan juga murah hati? Insya Allah pemirsa, di segmen kedua ini Gus Han guru kita akan menyampaikan di segmen kedua. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pemirsa masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, tadi Ustadz Jailani sudah menjelaskan mengenai kewajiban berbagi dan menjadi orang yang murah hati. Tentunya di segmen 2 ini kita akan mendengarkan tausiah dari Gus Hans tentang keutamaan orang yang dermawan dan murah hati dalam Islam. Silakan Gus Hans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli baju di Pasar Jatiasih yang kerudung biru cantiknya kayak Aura Kasih. Dulu. Sekarang jadi apa? Antik.
dari Keputih menuju Kota Bogor. Yang pakai baju putih pasti sarungnya Wadimor. Wah. Pesanan ini. Wah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ibu-ibu, Bapak-bapak, alhamdulillah. Kenapa saya selalu senyum? Karena apa? Sedekah. Kullu ma'rufun sodako. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa senyum pun sedekah, ya jangan senyum saja sedekahnya. Kalau misalnya dianggap sudah cukup dengan senyumnya, masjid gak akan jadi. Seumpama ada panitia masjid datang ke rumah, tiba-tiba dimintain sodako. Ternyata disenyumin, untuk kira-kira jadi gak masjidnya kira-kira ini? Jadi gak kira-kira? Jadi pembahasan, ya kan? Bukan jadi bangunannya. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa sedekah itu setiap orang berhak dan setiap orang berkewajiban. Kalau misalnya sedekah hanya harta, maka bisa jadi yang masuk surga kebanyakan orang kaya. Karena sedekah itu Masya Allah, pahalanya melimpah-limpah. Pahalanya melimpah-limpah. Karena amalan sedekah itu, ketika kita sudah meninggal pun, sedekah kita lah yang akan menjadi jariyah kita. Betul enggak? Ya kan? Ketika orang tua kita meninggal, ya kan misalnya, orang tua kita belum sholat duhur misalnya, sementara meninggalnya mau menjelang habis, menjelang asar, masih utang sholat duhur. Kira-kira wajib menggantikan enggak? Enggak kan? Karena amalan sudah selesai. Tetapi kalau orang tua kita punya hutang, punya janji sedekah, punya nazar kepada orang lain, maka berkewajiban kita untuk melaksanakannya. Nah, begitu dahsyatnya sedekah ini. Di dalam Islam ingin menunjukkan bahwa sedekah, hubungan sosial di antara manusia itu menjadi keutamaan bagi orang Islam. Islam itu salam. Islam itu memberikan keselamatan, memberikan kebaikan, memberikan kedamaian. Kita menjadi Islam ketika apa? Ketika kehadiran kita itu bisa memberikan ketentraman bagi yang lain. Kalau ada ibu-ibu kok datang ke acara ibu-ibu yang lain, begitu ibu-ibu itu datang, dirasani aja, kayak merasa tertekan, maka bisa jadi dia masih belum Islam. Karena kehadirannya masih belum memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi orang lain. Konsep Islam itu memberikan keselamatan, memberikan kebaikan, dan memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Nah, itu konsepnya. Ya. Nah, kembali lagi kepada sedekah. Kenapa sedekah menjadi penting? Karena Allah membagikan rezeki kepada kita, kepada manusia, itu tidak sama secara fisik. Tetapi memiliki kewajiban yang sama untuk dibagikan. Sebagian dari rezeki kita, juga sebagian adalah hartanya siapa? Hartanya orang lain. Kenapa contohnya sedekah itu kepada anak yatim? Kenapa kira-kira Bu? Karena dianggap bahwa kalau misalnya kita memberikan rezeki kepada anak yatim, kita tidak berharap imbalan. Kita tidak berharap sesuatu itu kembali kepada kita. Sudah sedekah saja. Tidak usah berpikir untuk mengembalikan dari sedekahan itu kepada kita semuanya. Ketika tangan kanan kita memberi, kalau bisa tangan kiri tidak mengetahui. Konsepnya Islam di situ. Maka ketika kita ada orang-orang Islam yang hidupnya selalu meminta-minta, kemarin viral. Ibu-ibu pengemis tapi gelangnya emas semuanya. Ya kan? Terus mobilnya pakai mereknya lumayan juga. Ternyata dia ngemis. Koordinator pengemis Indonesia. Itu bagaimana coba? Ini bicara tentang mentalitas. Nah, mentalitas orang Islam itu al-yadul ulya khairum min yadus sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, masalahnya dalil ini suka dipakai para pengemis. Nah, ini kan lucu.
Jadi dalil itu sama dengan kayak pedang bermata dua, tapi kalau misalnya tidak tepat penggunaannya, maka akan menjadi permasalahan. Al-yadul ulya khairu min yadus sufla, itu harus kita pegang. Jangan kita memegang dalil yang mengatakan bahwa kita harus menerima segala sesuatu dari orang lain. Dan sedekah itu tidak mengenal agama, tidak mengenal dia mau apapun saja, suku, ras, agama. Ketika kita bersedekah, ya sudah sedekah saja. Enggak usah tanya dia agamanya apa, enggak usah dia janda anaknya berapa, enggak usah menanya apa saja. Tetapi etikanya ketika kita bersedekah, utamakan keluarga kita dulu. Kalau misalnya ibu-ibu suka baksos dan pansos, biasanya kan baksos dibarengi pansos. Baksos kemana-mana, di-share kemana-mana, nggak taunya punya ponakan nggak bisa sekolah. Punya adik nggak bisa makan. Ini salah konsep. Jadi ketika kita akan bersedekah, maka utamakan keluarga kita dulu. Sama halnya ketika kita beribadah. Apalagi misalnya contohnya umroh. Umroh berkali-kali, tetapi ponakannya nggak bisa sekolah. Ini zalim. Jangan sampai ibu umroh berkali-kali bersedekah kepada orang lain karena mengejar pahalanya lebih banyak daripada di sini, tetapi keluarga kita, adik ipar kita, gentengnya bocor. Makanya sebelum ibu, bapak semuanya berangkat umroh, datangi dulu adiknya, kakak, atau ibu orang tua, kita bersedekah. Kamu kurangnya apa? Sehingga ketika nanti ibu-ibu misalnya berziarah ke makam Rasulullah SAW, tidak ditagih sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kamu telah berbuat apa kepada saudara-saudaramu? Karena konsep Islam itu harus memberikan efek yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Maka ketika kita beribadah pun seperti itu. Ketika kita beribadah misalnya, jangan memikirkan hanya untuk diri kita sendiri. Ajak yang lainnya. Jangan sampai kita fokus kepada diri kita sendiri, orang lain nggak ada kesempatan untuk seperti halnya kita. Nanti kalau misalnya di surga, ibu hanya sendiri saja. Siapa konco, siapa teman WA di surga nanti? Kan tidak ada. Nah, maka marilah kita ajak bersama-sama, berbuat baik, dan insya Allah sedekah kita akan menjadi kunci kita, menjadi memudah kita agar kita bisa masuk surga dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Han, jazakumullah khairul jaza atas tausiah yang diberikan kepada kita semuanya. Sejatinya bukan hanya mendapatkan kemudahan rezeki ataupun doa dari malaikat langsung ketika kita bersedekah atau ketika kita bersikap dermawan kepada sesama kita. Namun sejatinya sesungguhnya materi ataupun rezeki tidak hanya dipandang sebagai materi atau nilai uang saja. Namun sesungguhnya kenikmatan rezeki adalah ketika kita melihat keluarga kita sehat. Ketika melihat anak, istri atau keluarga kita semuanya sehat, itu adalah rezeki yang tidak terhingga. Baik pemirsa, di segmen ketiga nanti insya Allah Ustadz Kasifir akan memberikan atau menguatkan kembali tema besar kita ketika kita murah hati, insya Allah akan ada kemudahan rezeki. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Masya Allah dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali, yaitu murah hati, mudah rizki. Masya Allah, guru-guru kita tadi di segmen 1, segmen kedua telah membeberkan dan juga menjelaskan bagaimanakah ketika kita murah hati, insya Allah akan mendapatkan kelapangan rizki. Dan di segmen ketiga ini pemirsa, Ustadz Kasifir akan menekankan kembali tema besar kita ini dengan subtema yaitu sifat dermawan dan sedekah membuka rizki. Fadal Ustadz Kasifir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, saya yakin yang hadir hari ini, yang nonton di rumah tahun depan berangkat haji. Amin. Yang aminnya paling kencang berangkat duluan. Amin.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Yang saya hormati guru saya Ustadz Abdurrahman Jailani dan juga Gus Hans, mata Allahu tula hayatihima, Allah panjangkan umur dalam kesehatan selalu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sangat sayangi, saya cintai. Saya ketika dikasih judul murah hati mudah rizki, tiba-tiba saya terpanggil untuk sama-sama menyimak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat yang 10. Itu Bu, orang-orang yang sudah wafat, yang sekarang ada di alam kubur, sekarang kita ada di atas tanah. Satu saat kita akan ada di bawah. Nah, yang sudah di bawah tanah duluan, yang sudah dipanggil duluan oleh Allah, mereka ketika ditanya mau apa sih? Apa yang mereka katakan? Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, tunda dulu kematian saya. Jangan matiin saya dulu. Jangan menjadikan saya meninggal dunia. Jangan jadikan saya di alam barzah duluan. Sebelum saya bisa bersedekah. Dan saya jadi orang soleh. Terus saya bertanya, kenapa enggak minta umroh? Kenapa enggak minta sholat? Kenapa enggak minta haji? Kenapa yang diminta oleh ahli mayyit, ahli kubur itu sedekah? Karena mereka tahu betapa dahsyatnya pahala sedekah yang akan jadi teman terbaik di kubur. Sedekah akan jadi penerang kubur. Sedekah akan membuat kita selamat dari azab kubur. Sedekah akan membuat kita mengalir terus pahala kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Gara-gara kita bangun masjid, selama orang pakai masjid kita pahala di kubur kita. Kita bangun sumur air, selama orang memanfaatkan sumur air kita dapat pahala. Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, yuk, Rasulullah pernah ditanya, ma hiya afdhalus shadaqah? Ya Rasulullah, apa itu sedekah yang terbaik? Kemudian Rasul mengatakan as-shadaqah wa anta sahihun syahihun. Sedekah dalam keadaan kamu sehat, dalam keadaan kamu takut miskin. Banyak di antara kita udah sakit baru mikir mau sedekah, betul apa betul? Ya, udah kaya, mentang-mentang kaya lupa sedekah. Giliran susah pengen sedekah. Tujuannya apa saya sedekah? Biar kaya raya. Na'udzubillah min dzalik lah. Kita sedekah biar selamat dari azab kubur, biar dapat surga Allah Azza wa Jalla, bukan sekedar dapat dunia dari sedekah kita. Makanya saya senang dengan judulnya, murah hati mudah rizki. Orang yang sedekah dia akan dimudahkan rizkinya, dan rizki itu bukan hanya harta lagi. Bukan hitungannya sedekah 10.000 dapat 100.000. Pernah gak diajarin begitu? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Ini tafsir sesat. Tafsir salah. Siapa yang mendatangkan Allah satu kebaikan, nanti dia dapat 10 kebaikan. Kalau sedekah 10.000 dapat 100.000. Saya mau nanya, oke, dikasih kaya sama Allah gara-gara sedekah, dikasih 1 miliar, tapi di saat yang bersamaan dikasih setruk. Mau gak? Ingat loh, orang setruk nggak mungkin kena setruk, karena ketika ditanya, Pak kena apa? Kena setiuk. Ya, apa yang lebih mahal? Murah rezeki. Yang penting alhamdulillah dengan sedekah niatin, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi hafiz Quran. Ya Allah dengan sedekah saya ya Rabb jadikan saya bisa pergi umroh, saya gandeng tangan ibu saya, bapak saya. Jangan selalu mengkalkulasikan sedekah dengan balasan dunia. Kita khawatir dan kita takut masuk dalam Quran surat Hud. Ibu buka ayat 15-16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Siapa yang dengan ibadahnya cuma pengen dapat dunia, cukup dia dapat dunia aja. Di akhirat dia enggak dapat apa-apa. Makanya penghuni kubur kenapa dia minta agar dapat kesempatan sedekah? Karena dia tahu sedekah manfaatnya dahsyat di akhirat. Jadi kita hidup sebentar. Sementara kita enggak ada yang tahu kapan kita diwafatkan. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan bapak duluan. Itu bapak yang belakangan nyeletuk nih Ustadz Kasyif kapan matinya. Pasti mati. Udah ada 5R, ingat. Tanda kita akan mati itu tandanya 5R. Kalau udah ada 1R aja jangan males bersedekah. Karena sebentar lagi akan dapat miss call dari malaikat Israel. Kalau dapat miss call dari malaikat Israel, handphonenya diangkat atau dibuang. Ada 5R tandanya kita dapat miss call dari malaikat Israel. Yang pertama, mau tahu aja, mau tahu banget. Yang pertama uban bertabur. Tanda kita akan dipanggil malaikat Israel. Siapa yang udah ubanan? Bapak gak usah ngomong, saya udah lihat dari jauh. Uban bertabur, gigi gugur, kulit kendur, mata kabur. Yang kelima,
siap-siap dikubur. Udah, ada uban, alhamdulillah alarm. Oh, saya ada rezeki nih. Oh, ada anak tadi kata Gus, sekolahin tetangga saya. Kesian dia yatim, ditinggal bapaknya wafat karena corona. Ibunya wafat, ayahnya wafat. Saya akan jamin dia. Saya masukin di pesantren Gus Hans di Jombang, Darul Ulum. Semua biayanya saya tanggung. Supaya apa? Nanti ketika saya mati saya punya bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang terbaik apa? Sedekah. Itu kata mayit. Kalau kita nanti meninggal dunia, jenazah kita diantar 3. 2 pulang ke rumah, 1 nemenin kita dikubur sampai hari kiamat. Siapa yang nganterin kita? Ini kalau ngomongin kematian mukanya tegang semua ini. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit 3, fa yarji'u 2, fa yabqa 1. Yang nganterin jenazah kita, saya, bapak, ibu 3. 2 pulang ke rumah, 1 nemenin kita dikubur sampai hari kiamat. Siapa yang nganterin kita? Fa ahluhu wa maluhu. Istri kita nemenin kita. Dikubur nih dari rumah sakit mau pakai mobil ambulan. Istri kita nemenin kita. Suami kita nemenin kita. Tapi ada gak yang suaminya dikubur bareng? Istriku, karena saya cinta mati sama kamu. Nanti ketika kamu mati saya mau kain kafannya bareng sama kamu. Ada gak? Yang ada ketika istri meninggal suami ngapain? Wah. Mata satu nangis, yang satu ngelirik target selanjutnya. Gak nemenin, gak ada cinta sejati. Suami dia ada ketika kita wafat bisa jadi dia nikah lagi. Begitupun istri. Saya meninggal bisa jadi istri kita menikah dengan orang lain. Maka kemudian harta kita yang kita mati-matian jabatan. Walaupun dengan sogok, walaupun dengan suap kita ambil itu jabatan. Ketika kita mati gak nemenin kita. Pelang presiden direktur gak kita bawa. Ada gak yang kain kafannya dijahit presiden direktur gitu, ada gak? Tidak bertitel kain kafan. Kemudian siapa yang menemani kita dikubur sampai kiamat? Faya boko amaluhu, kata Rasulullah SAW, yang abadi nemenin dia dikubur amal dia. Apa yang terbaik? Afdolul a'mal, sepakat para ulama mengambil ayat Al-Munafiqun ayat 10. Afdolul a'mal as-sadaqah. Sedekah yang terbaik adalah sedekah. Udah habis belum nih Ustaz Sofyan? Masih ada nih. Masih ada 2 jam lagi. Terakhir. Sedekah bukan hanya memurahkan rezeki kita, memudahkan rezeki kita, tapi bisa menyembuhkan penyakit. Dan ini rezeki yang paling mahal yaitu kesehatan. Orang yang sedekah terhindar dari segala macam penyakit. Bahkan bisa sembuh dari penyakit. Saya punya syekh, namanya Syekh Muhammad Al-Arifi, dia cerita. Di Jeddah ada seorang ibu, anaknya memasukkan ibunya masuk ke ruangan ICU. Ibunya sakit keras. Sampai kata dokter, mohon maaf lahir batin, mungkin ibu kamu beberapa hari doang. Dikasih kesempatan hidup. Udah doa, Pak, tahlilan. Sudah, undang orang-orang doain ibu kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu dia pasrah. Kalau dokter udah ngomong begitu, udah pakai alat pacu jantung, pakai ventilator, saya pulang ke rumah. Saya mau ajak istri saya, mau informasikan anak saya. Ketika itu, di tengah jalan dia mau isi bensin, Bu. Dia mau isi bensin, dia buka kaca lihat seekor kucing menjulurkan lidahnya di pasir. Saking kehausan kucing ini. Kucing ini gak ada yang peduli. Kucing ini gak ada yang perhatikan. Akhirnya dia datang ke Bakola. Bakola itu minimarket, warung. Dia beli ikan tuna. Dia kasih kucing itu karena dia gak tega. Nih kucing makan. Setelah itu dia hatinya gak tenang lagi. Saya mau balik. Saya takut terjadi apa-apa sama ibu saya. Saya takut terjadi sesuatu yang membuat saya hancur hati saya kalau kehilangan ibu saya. Dia datang lagi ke rumah sakit. Pas dia lihat di ruangan ICU ibunya udah gak ada. Tambah keras dia menangis. Ya Allah, ibu saya wafat. Ya Allah, ibu saya jangan engkau ambil dulu ya Allah. Akhirnya kata suster perawat, Pak, ngapain Bapak nangis? Ngapain Bapak panik? Ibu Bapak sudah di ruang perawatan biasa. Kemudian ibunya lagi ngobrol sama perawat. Bu, ibu divonis oleh dokter. Ibu akan meninggal. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata ibunya bermimpi kucing yang tadi dikasih makan sedekah oleh anaknya mendoa kepada Allah agar ibunya sembuh. Masya Allah, tentunya umat yang senang bersedekah akan membuka pintu rezeki yang seluas-luasnya. Dan tentunya di samping saya sudah ada 1 jamaah nih. Dan yang ingin bertanya pastinya ya. Silakan, dengan nama siapa Ibu? Dengan Bu Yeti. Bu Yeti, baik, boleh silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang bersedekah atau berinfak
dengan tujuan agar Allah memberikan rezeki ataupun materi yang lebih banyak daripada yang diinfakkan atau disedekahkan itu. Apakah sedekah atau infaknya itu diterima oleh Allah? Begitu Ustaz. Terima kasih. Masya Allah, menarik sekali nih pertanyaannya ya. Tetapi sebentar dulu untuk jawabannya ya. Karena kita akan melihat pesan-pesan berikut ini. Tetap di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku. Tibalah kita di sesi tanya jawab seperti apa yang ditanyakan oleh Ibu Hari Mayeti tadi. Ini satu pertanyaan yang sangat menarik sekali, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Terlebih dahulu Ustadz Abdurrahman Jailani, bagaimana Ustadz ketika kita tergiur ini, hitung-hitungan di masalahnya ini, saya sedekah sekian, bakal balik sekian nggak? Ini banyak sekali yang tertipu tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Kasif tadi ya. Terlebih dahulu Ustadz Ujai sekali. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya mungkin rada sedikit berbeda dengan guru kita Ustadz Kashif Khair ya, akan tetapi insya Allah mempunyai pandangan yang juga sama pada akhirnya. Dimana sebetulnya kalau berbicara boleh atau tidak, ini bicara boleh atau tidak ya, maka jawabannya menurut saya yang fakir ini boleh. Tapi jangan dijadikan tujuan, itu poin penting. Sebab kalau misalkan dijadiin tujuan, entar masuknya ke Ustadz Kashif Khair yang tadi sampaikan tuh. Entar kecewa sama Allah Subhanahu wa taala, entar mikir yang tadi gitu. Dan juga bagi kita ustadz-ustadz atau dai-dai enggak juga harus kemudian terlalu mengiming-imingi ke arah sini. Gitu kan. Tapi kalau bicara bisa atau tidak, ada atau enggak, boleh atau iya, ya boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan itu. Gitu kan. Allah yang janjikan kok, masaluhum masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bagaikan nanam satu benih, udah gitu tumbuh 7, dari 7 masing-masing 100. Jadi 100 kali 7 berapa Ibu? Oh, kalau hitung-hitungan lempengan pokoknya gampang amat ya Ibu-ibu Bapak ya. 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan gitu kan dari apa yang memang Allah taala kehendaki. Cuma otak kita sebagaimana Ustadz Kashif Khair tadi ya, jangan kalau Allah taala lagi janjiin kayak begini mikirnya duit balik 100 kali lipat, 700 kali lipat. Jadi yang 107 kali 700 kali lipat, 10 kali lipat, itu enggak selamanya duit. Assalamualaikum. Ini bengong paham apa lagi mikir nih? Lagi ngitung-ngitung kayaknya, lagi ngitung-ngitung. Ntar maju mundur lagi nih. Gue pakai fatwa Ustadz Ujai apa Ustadz Kashif Khair nih. Enggak, dua-duanya sama. Artinya jadi kita yang punya mindsetnya yang kudu dirubah gitu loh. Jadi kalau misalkan mau sedekah, bonus aja hitungannya. Ya Allah, kayak tadi begitu. Lebih manfaat kalau misalkan arahan Ustadz Kashif Khair itu lebih manfaat. Ya Allah, saya mau sedekah gitu kan. Saya mau jadiin anak saya ini penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dapat berkah dari sedekah seperti ini. Itu lebih bagus ketimbang, nih, biar besok nih gue dapat untung 700 kali lipat nih. Nah, enggak gitu juga Bambang gitu ya. Jelas nggak ya? Jadi tujuannya yang harus kemudian kita rubah. Boleh tidak janji Allah Subhanahu wa taala ada gitu kan. Tetapi janganlah kemudian hanya semata-mata keuntungan duniawi yang kita niatkan di dalam diri kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ujai, mungkin akan dikuatkan lagi oleh Gus Han. Nanti Ustadz Kasif nanti ya saya berikan waktu agak panjang, kayaknya udah gemes banget ingin dijawab nih. Gus Han terlebih dahulu aja, silakan Gus Han. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah, kalau misalnya Allah mau ngitung nafasmu harganya berapa? Nah, Masya Allah. Mata dibeli 2 miliar mau tidak? Tangan mau dibeli 1 miliar mau apa tidak? Allah tidak menghitung, tidak pernah menghitung itu semuanya. Tetapi kalau misalnya kita berharap bersedekah, ingin mendapatkan dunia, yang didapatkannya itu saja. Kalau misalnya seperti yang sampaikan beliau tadi itu, anggap saya sebagai bonus. Tidak masalah. Misalnya saya memberikan ke anak yatim ditinggal bapaknya, ibunya janda misalnya. Kalau misalnya saya kasih, kok pikiran saya, ya Allah mudah-mudahan ibunya tertarik pada saya, nah, itu nggak boleh, nah, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita ikhlas ternyata kok ibunya tertarik sama saya, gimana nolaknya? Nah gitu. Jadi konsep utamanya adalah
utamakan ikhlas pada Allah. Sudah, yakinlah pahala di akhirat itu jauh lebih long term, lebih panjang. Rugi nanti kalau misalnya kita cash sekarang di dunia, yang kita dapatkan hanya itu. Nah, makanya kan rugi sekali. Okay? Mungkin saya kira itu ya. Baik, terima kasih Gus Han. Sebelum Ustadz Kasif, nanti Ustadz Kasif akan menjawab apa yang sudah siap dengan pertanyaan. Nanti mungkin juga ditambahkan terlebih dahulu. Saya ke Ismi dulu, silakan Ismi. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Dan kali ini sudah ada jemaah selanjutnya untuk bertanya lagi nih. Silakan, namanya siapa Pak? Boleh mic-nya? Pak Sutopo. Baik, dengan pertanyaan seperti apa nih Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan ketupat. Jangan lupa dibuka bungkusnya. Mohon maaf Pak Ustadz, ana izinkan bertanya. Begini Tad. Bagi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, begitu mudah menyadari nikmat Allah, rezeki Allah. Sehingga dia akan berbagi untuk sedekah. Tapi faktanya sebagian dari kita, rezeki mengalir begitu deras. Jangankan berbagi, bersyukur pun tidak, bahkan ada yang suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Nah, Ustaz, yang ana mau tanyakan, apakah ini mengalir terus tapi tidak bersyukur? Apakah sudah digolongkan sebagai istidraj? Demikian saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Jadi itu apakah istidraj atau memang rezekinya gitu ya. Baik, silakan Ustadz. Ustadz Kasif, fadhal Ustadz. Wah, itu baru jatah kita Ibu ya. Bapak yang saya muliakan, ada seorang alim ditanya, Syekh ini orang mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi gak pernah sholat. Dia gak pernah dekat sama Allah Azza wa Jalla, sombong. Kok bisa ini ada satu lagi nih orang taat sama Allah Azza wa Jalla, dia sholatnya di masjid, tapi dia miskin. Dia hidupnya dia penuh kekurangan. Apa jawaban Syekh kepada penanya ini? Wahai Bapak, tahukah Bapak tidak ada kenikmatan yang lebih mahal kecuali ketika Anda dibangunkan Allah di waktu malam hari menangis untuk bermunajat kepada Allah. Itu nilainya gak bisa dinilai dengan rumah mewah, mobil mewah. Jadi seandainya tuh orang kaya tuh tahu bahagianya si ahli taat ketika dia menangis kepada Allah, dia akan beli dengan harta dia berapapun. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketahuilah tidak ada nikmat yang lebih hebat, lebih dahsyat kecuali kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya nikmat membuat kita jauh kepada Allah, sesungguhnya itu azab. Yang Bapak lihat itu bukan nikmat. Dia orang kaya tetanggaan sama masjid tapi gak pernah ke masjid. Itu Allah lagi menyiksa dia, Allah gak mau dekat sama dia. Saya mau nanya, ibu punya suami, tapi suami gak dekat sama ibu. Suami bilang saya gak cinta sama ibu, gak mau ngobrol sama ibu, sakit hati gak? Sakitnya di mana? Oh. Begitupun Allah kekasih kita. Allah waliyul ladzina amanu. Allah lah kekasih orang-orang beriman. Bayangkan kalau Allah udah gak mau dekat sama dia. Allah gak mau didatengin dalam sholat, Allah gak mau didatengin dengan baca Quran. Ya, man arada ayatakallam billah falyaqra'il Quran. Siapa yang pengen ngobrol sama Allah baca Quran. Kita ngobrol sama Allah gampang. Siapa yang pengen Allah ngobrol sama dia baca Quran. Kalau dia mau ngobrol sama Allah dia sholat. Dijauhkan. Allah gak mau dekat sama dia. Betapa mirisnya, betapa sedih kita. Ya, jadi mulia atau tidaknya seseorang bukan tergantung dari harta dia, tapi tergantung kedekatan dia kepada Allah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nikmat seandainya engkau lihat orang dapat nikmat tapi membuat dia jauh dari Allah, sesungguhnya itu azab, bukan nikmat. Baik, mungkin Ustadz Kasif bisa dikuatkan lagi apa yang tadi ditanyakan oleh jamaah kita tadi sebelumnya, bagaimana ketika kita sedekah yang hitung-hitungan tadi Ustadz Kasif. Fadhal Ustadz. Masya Allah, ya guru saya Ustadz Abdurrahman Jailani sebenarnya tidak berbeda, cuma cara menyampaikan aja. Ibu, yang menjadi patokan beragama kita supaya kita tidak sesat 3 generasi. Ingat, ya Ibu kalau mengambil agama di luar 3 generasi ini kita akan sesat sampai jauh. Apa itu 3 generasi? Rasulullah bersabda khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Generasi terbaik Islam itu sahabat Nabi SAW, mereka yang menyaksikan Quran turun. Jadi kalau mau lihat tafsirnya para sahabat. Kemudian para tabi'in, anaknya sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in, cucunya para sahabat. 3 generasi ini.
Tidak ada kita temukan literatur kitab manapun dalam bab sedekah ya ditulis di situ 1 dinar dibalas 10 dinar. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala al-hasan. Ya adapun tadi ayat yang dibacakan itu wallahu yudha'ifu liman yasha. Terakhir Allah bilang apa? Allah melipat gandakan sesuai kehendak Allah. Jadi jangan ngatur Allah Azza wa Jalla, saya kasih 10.000, nanti pasti Allah kasih 100.000. Anda dikasih 1 miliar tadi yang saya sampaikan. Tapi di saat yang bersamaan dikasih diabetes. Na'udzubillahi min dzalik. Mana yang lebih mahal kalau gitu? Dikasih 1 miliar apa sehat walafiat? Jadi rizki itu gak melulu tentang harta. Bisa sholat begini ibu dengerin ceramah. Ini rizki dari Allah yang begitu mahal. Di saat ada orang yang lebih senang dengerin musik, dengerin konser. Lebih senang ke klub malam. Tapi alhamdulillah hati kita dilembutkan hadir di rumah Allah. Betapa bahagianya kita. 4 yang ibu dapatkan. Apa? Ghasyiatumur rahmah, dapat rahmat Allah. Lebih mahal dari duit. Lebih mahal dari jabatan. Lebih mahal dari apapun dari dunia. Ibu dapat ketenangan batin. Ibu tahu orang-orang Amerika di Philadelphia ada disebut kota zombie. Mereka stres, depresi. Kenapa nggak ada Allah di hati mereka? Sampai makan narkoba jadi zombie. Nunduk badannya, lunglai pingsan di jalanan, berserakan di jalanan di Philadelphia. Mau nggak sebelahnya Jati Asih? Jadi kita tidak ada nikmat yang lebih mahal kecuali dekat kepada Allah. Jangan selalu mengukur ibadah kita dengan kemuliaan dunia. Na'udzubillah kita takut nanti masuk dalam Quran surat Al-Fajr. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fayaqul wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang kalau dikasih nikmat fulus, wah Tuhan memuliakan saya. Ini cara pandang bukan orang beriman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau saya disempitin rezeki baru saya dihinakan Allah. Enggak? Ukuran kemuliaan dan kehinaan bukan dari harta. Jauh sama Allah hina berarti. Dekat sama Allah mulia dia. Baik. Masya Allah, terima kasih Ustadz Kasif Her dan juga Ujai yang sudah tadi memberikan pencerahan kepada kita semua. Gusan juga Masya Allah, terima kasih. Di segmen berikut, mudah-mudahan ini kita, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, memberikan kita semakin mudah rizki, kemudian juga semakin murah hati kita. Karena sejatinya rizki itu bukan hanya dihitung atau dilihat dari materi saja, namun kesehatan, kemudian kenikmatan kita bisa sholat, kenikmatan kita bisa, Masya Allah, hidayah itu sebuah rizki yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih guru yang muda yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Dan nanti pemirsa di segmen 5 kita akan ada segmen ngobrol syariah bersama dengan Gusan. Saya nanti akan ke depan dengan tema yang sangat menarik sekali ini yaitu awas terjerat pinjol. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan tentunya segmen kali ini kita akan berbincang syariah dengan tema awas terjerat pinjol. Dan akan dipandu oleh rekan saya dan sahabat saya Mas Sofyan. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku di segmen Ngobrol Syariah. Sekarang saya bersama Gus Han. Seperti yang saya sampaikan tadi, tema besar kita yaitu awas terjerat pinjol, Gus. Nah, ini sangat menarik sekali, fenomena yang sangat luar biasa sekali. Bahkan menurut data yang ada, untuk di Jakarta sendiri, warga Jakarta itu ada 4 juta orang yang terjerat pinjol. Sebelum ke sana, Gus, mungkin kita akan menanyakan terlebih dahulu tentang, ini kan tentang hutang piutang. Sebetulnya hukum di Islam sendiri untuk kita hutang piutang itu seperti apa sih, Gus? Jadi konsep hutang piutang dalam Islam itu mubah ya, tidak ada permasalahan sebenarnya hutang piutangnya. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan duka cita dulu ya, dengan baru kemarin saja ada mahasiswa yang akhirnya membunuh temannya sendiri, adik kelasnya sendiri hanya karena faktor dia kekurangan uang terlilit hutang pinjol. Masya Allah. Nah, yang menjadi problem adalah ketika kita kembali ke hukum tentang pinjam meminjam, ini menjadi sesuatu yang tidak maslahah ketika ada proses yang tidak dilakukan dengan benar. Nah, menurut saya pinjol itu ada offsetnya. Ada offsetnya diantaranya yaitu dengan memudahkan persyaratan-persyaratan yang mestinya itu menjadi bagian dari tujuan akad. Orang akad langsung depan-depan seperti ini kan mestinya tahu tentang potensi dia mampu bayar apa tidak. Ya, betul. Dia
dia kira-kira serius apa tidak dan sebagainya. Betul. Tetapi kalau misalnya dia tidak membutuhkan itu, saya nggak mau tahu, yang penting kamu bayar sama saya, kamu sanggup apa enggak, berarti kan seakan-akan malah dia menjebak, berarti kan? Betul, betul. Nah, ada potensi. Seolah-olah memudahkan, tapi sebetulnya itu menjebak ya Gus ya? Betul sekali, ya. Oke. Nah sebetulnya kalau kita tidak mau akhirnya terjerat hutang atau akhirnya kita hutang piutang, sebetulnya apa sih yang menjadikan orang itu akhirnya harus hutang? Karena sebetulnya untuk kebutuhan sendiri itu kan masing-masing ya. Kalau memang itu kebutuhan untuk hidup sehari-hari, kalau memang betul-betul tidak memiliki beras untuk makan besoknya, mungkin dia akan terpaksa harus berhutang. Tapi ini hanya untuk keperluan kredit mobil, itu sebetulnya konsep dalam Islam sendiri kenapa sehingga orang itu harus berhutang itu sampai sebatas apa sih Gus sebetulnya? Iya, jadi ketika kita bisa mengatur diri bahwa ketika kita hutang itu mestinya levelnya di level need bukan want. Oke. Nah kalau misalnya kita hutangnya karena memang tidak punya beras, misalnya kita tidak bisa makan dan misalnya bisa nanti akan menimbulkan hal-hal yang kira-kira signifikan dalam hidup kita, maka itu menjadi diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya memang hanya karena faktor pingin handphone, pingin sesuatu yang sifatnya konsumerisme dan tersier, maka menurut saya ini sudah pemerintah harus turun tangan ya. Okay. Pemerintah hadir di situ, memberikan edukasi kepada masyarakat begitu ya. Nah memang semakin canggih, semakin mudah, itu bisa jadi malah membawa kemadharatan. Kemudahan membawa kemadharatan. Baik. Nah, karena kemudahan itu tidak diimbangi oleh kesiapan mental dari para pelaku keuangan ini begitu. Nah, kalau misalnya dihukumi hutang piutang itu tidak boleh, banyak pengusaha-pengusaha yang kolab nanti. Oke. Karena banyak sekali transaksi-transaksi yang sangat serius, tapi dia tidak ada kesiapan dana. Tetapi kalau misalnya kita harus fokuskan adalah ketika ini pelakunya adalah orang-orang yang hanya mengutamakan faktor-faktor konsumerisme, hanya gengsi dengan tetangganya. Tetangganya punya kulkas pintu 2, dia nggak mau kalah minta bikin kulkas pintu 3. Pintu 4 lagi. Pintu 4 lagi, tambah-tambah akhirnya lama-lama cuma dapat pintunya saja, nggak dapat kulkasnya. Nah gitu. Nah ini yang menjadi problem. Oke, baik Gus. Berkaitan dengan tadi yang tadi Gus singgung bahwa pemerintah harus turun. Nah, tapi kenyataannya ini banyak sekali tawaran-tawaran pinjaman online yang dia sudah mengatasnamakan, mengklaim bahwa ini sudah ada pengawasan OJK. Nah, ini bagaimana Gus untuk menganalisa seperti ini, pinjaman-pinjaman online seperti ini Gus? Ya, sebenarnya ciri-cirinya itu semakin mudah dia memberikan pinjaman, maka patut kita curigai dia itu ilegal. Cirinya itu. Sangat mudah memberikan pinjaman, tapi sangat galak ketika nagih. Nah itu. Nah ini nagih sampai ketika kita minjam itu paling kita nggak tanya apa-apa, cuman tanya nomor handphone saudara-saudaranya dan sebagainya. Itu adalah alat dia untuk meneror. Dan ada juga kejadian beberapa orang yang bunuh diri karena malu, karena tindakan mereka untuk mendapatkan uang itu kembali dengan cara meneror seperti itu. Jadi menyerang secara pribadi. Di dalam Islam itu berbisnis harus ada etika. Nah etika ini yang akan hilang. Maka saya katakan pemerintah harus hadir di sini dalam rangka itu. Maka apa bentuk hadirnya? Mengedukasi masyarakat. Karena kuncinya itu ada pada pengendalian diri. Semakin ke sini, semakin orang itu tidak punya barrier untuk melakukan sesuatu. Bisa semuanya. Tetapi semakin tidak ada barrier, maka filterize dalam hati kita lah yang akan menjadi besar. Tanggung jawabnya. Sama contohnya misalnya, pada saat saya masih sekolah zaman dulu, untuk menonton bioskop saja, itu harus pergi jauh, harus naik apa dan sebagainya. Tetapi zaman sekarang untuk nonton film sangat mudah sekali. Tinggal di sini semuanya ada. Betul. Nah, tinggal berarti filterize-nya ada dalam hati kita. Betul. Gitu. Nah, bagaimana ketika Gus? Ini ada satu kasus Gus. Ada satu warga desa yang diambil secara tidak sepengetahuan, jadi dicuri datanya itu untuk pinjam online, untuk pinjol. Sementara warga-warga itu tidak merasa pinjol ya. Ini bagaimana dengan kasus seperti ini Gus? Nah, ini salah satu misadministrasi yang ketika kita menjadi korban seperti itu, kita tidak punya kewajiban untuk membayar. Bahkan informasi yang saya dapatkan, ketika misalnya kita hutang pun kepada pinjol, dan dia melakukan sesuatu yang overacting dalam penagihannya, dia juga tidak perlu kita bayar hutangnya. Laporkan saja kepada polisi bahwa dia juga melakukan usaha yang ilegal. Jadi kepada para mungkin yang sekarang terjerat dengan pinjol, pastikan kalau misalnya dia ilegal, nggak usah dibayar, laporkan ke polisi. Baik. Ya. Nah,
Untuk pinjaman online ini sendiri, apakah sudah sesuai dengan muamalah secara Islam sebetulnya, Gus? Nah, ini kita jadi menarik ya. Ketika kita bicara tentang di dalam Islam itu yang namanya transaksi bisnis itu harus saling menguntungkan. Maka perlu adanya akad. Akad itu sebenarnya bukan hanya kata-kata, tetapi mestinya ada sebuah inisiatif dalam diri kita dan juga penilaian dalam diri kita bahwa oh ini nanti akhirnya mampu nggak membayar utang kita, ya kan? Ketika misalnya kita akad dengan orang yang akan kita pinjamin duit, kan tidak mungkin hanya kita berpikir kepada sesuatu yang administratif saja. Tetapi potongannya orang ini bisa mampu bayar apa tidak dan sebagainya. Tetapi kalau dengan online ini kan dia nggak ngerti siapa kita. Nah dia seakan-akan tidak mau ngambil hal seperti itu untuk menjebak. Akan yang lebih besar lagi. Nah inilah mungkin perlu ada semacam kayak kajian lagi pada MUI. Betul. Sejauh mana pinjol ini sudah meresahkan dan seakan-akan ada semacam kayak mensreanya atau tujuan utamanya itu memang mencari kelemahan orang. Orang namanya butuh duit itu, ya kan? Semua bisa dilakukan. Betul. Apalagi dengan iming-imingan. Ketika kita buka handphone kita, setiap iklan mesti pinjol. Iya betul sekali. Itu notifikasinya banyak sekali yang keluar sehingga dan semuanya mengatasnamakan sudah atas OJK. Ya. Dan ada sekitar 50 triliun uang masyarakat Indonesia yang sekarang ini menjadi bagian dari pinjol itu. Jadi menjadi tagihan menunggak dan sebagainya. 50 triliun nggak sedikit. Ya. Dan tadi yang dikatakan data realnya di Jakarta itu yang menjadi korban sekitar 2,3 juta. Masyarakat yang ada di hanya Jakarta saja dan juga uang yang berputar dalam pinjolan itu sekitar 10,4 triliun. Hanya Jakarta saja. Itu bayangkan saja. Itu yang kita bayangkan betapa mereka butuh bantuan dari kita semuanya. Betul. Kalau misalnya kita tidak turun tangan, mereka akan menjadi korban. Baik, Masya Allah, terima kasih Gus Han atas keterangan di siang hari ini bagaimana kita agar tidak terjerat pinjol. Lagi-lagi yang ditekankan oleh guru kita tadi adalah filterisasi dalam diri kita. Apakah kita betul-betul membutuhkan? Kalau memang tidak, sebaiknya kita mengerem diri kita sendiri untuk tidak berhutang pengendalian diri. Baik, sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Masya Allah, Alhamdulillah, demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk episode kali ini. Yang dimana besok kita akan berjumpa kembali dengan tema bohong pangkal segala dosa. Ya, di antaranya Ustadz yang akan hadir besok ada Ustadz Fatih Rishad, kemudian juga Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Habib Ali bin Hussein. Akhir kata saya Ismi Nadila. Dan saya Muhammad Sofyan dan juga guru yang bertugas dan juga Swadi Mortentu Sarung kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya akramal akramin ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampunkan pula ya Allah dosa daripada kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal dunia. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan kami dan juga anak-anak kami ya Allah menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, yang taat kepada Engkau dan juga Rasul-Mu. Ya Arhamar Rahimin, jadikan kami hamba-hambamu yang sadar akan rezeki yang Engkau berikan agar kami bisa menggunakannya untuk bersedekah di jalan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim.